Selamat hari Senin. Selamat hari Senin. Sudah duduk? Sudah siapkan kopi? Ini kopi kita. Wah. Kopi. Loh, kok nggak tumpah? Ya make gimmick dok. Oh iya, apa biar cantik gitu loh. Iyalah. Kemarin kan tuh udah disiapin, tapi ternyata di video nggak kelihatan. Iya. Sopo sih yang jupuk video ini? Makanya. Sing edit itu loh, heran loh. Siapa? Saya. Ya memang hasilnya kayak gitu. Kita kurang karena kita masih nyoba terus akhirnya yos hasilnya Mas ini multi talenta loh. Semua bisa loh. Mau tak kenalan sama Durwan? Datang ke kantor New Malang Post. Bisa karena terpaksa. Bisa, nanti kita adakan temu fans. Emang ono? Meet and greet. Ono ya? Bisa. Ya bisa lah. Tapi bayar. Yang penting bayar ya, aku mangan apa kopi. Oh. Duh, gampang kan? Agak mahal dikit gitu loh. Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa ya. Kopi dulu. Ngopi nih Teh. Gimana? Hari Anda pendengar New Malang Post Podcast? Pasti baik-baik lah ya. Ya baik lah. Senin itu harus semangat. Walaupun semangat. banyak yang bilang ahid mandi. Karena kita memulai minggu ini minggu ini tuh di hari Senin ini. Jadi harus semangat. Kalau hari Seninnya udah nggak semangat, nanti hari-hari berikutnya nggak semangat. Nah itu. Jangan. Apalagi kayak kita semangat tuh aja. Padahal ya ora asine. Aku ndredeg iki karo lu. Aduh ya Allah saknone ta lah. Apalagi kalau tambah gak semangat itu karena ketipu. Ketipu mantan. Wah. Aduh berat iki. Bahasanya berat iki. Iya. Aduh nyamuk. Aku juga pernah loh ditipu laki-laki. Ya? Laki-laki itu kan tipu emang ya? Ya pokoknya jangan ditipu perempuan. Bahaya. Kenapa? Kenapa? Ya bahaya lah pokoknya. Ini karena podcastnya agak resmi jadi tidak boleh membahas Ngomong tentang tipu menipu. Jadi ada yang rame di Twitter ya hari ini. Ya ampun. Ada yang rame di Twitter. Yes. Hari ini kalau nawa-nawa ada pengguna Twitter mestinya ngerti karena anak Twitter mestinya ngerti karena trending ya. Nomor satu ya trending nomor satu. Jadi ada seorang anak presiden yang sering nggak diakui. Anak presiden sakar PDW. Ada seorang anak presiden yang agak nganggur hari ini. Iya. Mas Kaisang itu menggunakan akun pribadinya di Twitter Kaisang GP itu untuk menipu para penipu. Bukan menipu sih dia. Bukan, kayak ngerjain lah. Iya, ngisengi penipu. Jadi ada beberapa akun-akun yang disarankan sama followersnya, disarankan sama netizen di Twitter. Coba ini dihubungi gitu, karena ini udah ada track record penipu gitu. Pertama ada akun yang jualan daster, piyama. Ada juga akun yang jualan iPhone 250.000. Itu iPhone itu casingnya aja mungkin. Atau kalau memang itu benar saya mau borong. Iya. 4. Lah ikut tenanan loh ya orang atau sakit loh ya. Yang pertama ada dia di chat sama Mas Kaisangnya di chat, terus habis itu udah pesan, udah dibayar. Udah dibayar sama Mas Kaisangnya. Terus begitu tahu kalau pemesannya adalah Mas Kaisang, dikirim ke istana kepresidenan, langsung uangnya dikembalikan. Ditransfer kembali, terus habis itu diblok. Dia rugi bandar 6.500 loh itu. 6.500 kalau anak presiden mah ngene. Bukan, penipunya. Karena balikin banknya beda. Iya sih. Wis rugi namanya 500 terusan ngerjai anak presiden. Iya, ketahuan sama orang-orang kalau dia penipu. Lah ya ngono iku. Bareng ngono kok dilapor do. Waduh, susah tambahan. Makanya jangan menipu. Ada juga yang itu dari akun lelang. Kan banyak banget ya kalau kita lihat di Instagram tuh ada akun lelang, entah itu dari suatu BUMN yang mengatasnamakan Pegadaian, lah disebutnya. Atau bank-bank gitu ya, yang lelang barang sitaan gitu, itu juga ternyata banyak banget yang nipu. Jadi hati-hati. Karena memang harganya nggak masuk akal juga. Ada juga Samsung S20 yang harganya aslinya berapa itu ya? S20 itu kok nggak salah ya 15 atau berapa gitu loh. Cuma dijual 3 juta. Itu. Kan itu nggak mungkin. Ya pokoknya kalau misalnya melihat barang online itu dilihat harganya
dan juga barangnya. Iya benar. Dilihat fotonya aja. Ketika melihat fotonya dengan harga segini loh, kok gak rasional, mending skip aja. Iya, jadi be a smart buyer. Apapun itu platformnya ya, mau dari Instagram, mau dari Twitter, Facebook, apa itu online shop, platform online shop seperti yang hijau, oranye, merah, biru, kuning itu. Benar. Itu tetap harus hati-hati. Harus hati-hati lah. Karena memang merugikan. Selain rugi waktu, rugi uang apalagi. Benar. Walaupun misalnya 3 juta, tapi kalau misalnya itu memang dibutuhkan ya lumayan. Iya, benar banget, lumayan 3 juta. Karena memang ya untuk melaporkan itu pun ya sulit. Kan belum banyak kan yang hanya melaporkan banyak, tapi untuk tertangkap itu iya, tindak lanjutnya kadang-kadang juga nggak sampai ketangkap juga ya. Yes. Susah. Ya karena memang pintar lah. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal penipuan itu banyak macam-macamnya. Selain yang tadi apa sih password ini? Iya, selain yang tadi kan akun-akun penipuan jual beli online, dari akun-akun yang ada di Instagram atau di e-commerce, yang lainnya itu sebenarnya kita bisa ngecek ya kalau di Instagram itu. Apa namanya, akun itu tuh ganti nama itu berapa kali itu bisa dicek. Rekam digital. Rekam digitalnya bisa dilihat. Kalau misalnya dia ganti nama terus, berarti kan pasti ada sesuatu nih. Iya. Tuh. Terus apa namanya, ada juga yang harganya agak nggak masuk akal gitu. Tapi sebenarnya di Instagram itu juga banyak banget yang kayak trusted gitu loh. Tapi ternyata penipu. Nah itu. Mereka banyak lah modusnya. Kalau kembali ke macam-macam penipuan ya. Kalau di online, khususnya online itu banyak sekali. Banyak banget. Dan sudah terjadi berkali-kali. Karena kita kalau transaksi online kan juga nggak ketemu sama orangnya ya. Jadi gampang banget ada penipuan itu. Yang pertama itu adalah phishing. Phishing apa phishing sih? Phishing. Bacanya apa sih ini? Phishing. PHISING. Phishing. Nah, jadi modus itu penipu itu menduplikasi website resmi. Itu biasanya untuk mengambil akun-akun ngehack gitu ya. Instagram dan juga WhatsApp itu juga bisa. Banyaknya Instagram. Iya, Instagram. Biasanya kalau di email ada yang menerima email resmi, selayaknya resmi Instagram. Tapi dia mencantumkan alamat tertentu. Ketika kita klik itu langsung sudah akunnya terambil. Oh ya, makanya kita harus hati-hati kalau misalnya jangan sembarang ngeklik link ya. Yes. Karena itu bisa aja. Ya namanya sekarang teknologi udah canggih banget. Teknologi dibuat yang positif dan juga yang negatif kayak gini. Iya. Jadi kita semua harus tetap hati-hati. Biasanya tuh Instagram. Kalau alamat resmi email resminya kan biasanya I itu bisa ganti L sama I besar itu kan hampir sama. Maksudnya gimana itu? I besar, I gede ku, I gedrik. Iya, I ku. I gedrik sama L biasa itu hampir sama. Oh iya. Ya, itu kalau yang phishing itu tadi ya. Lalu yang kedua ada penipuan berkat doa hadiah. Nah, ini kayak hampir tiap hari kita dapat ya. Iya, ini kayak saya nih. Selamat Anda mendapatkan 175 juta. Wah. Kalau kita kadang-kadang nganggur gitu, kadang-kadang tak balas loh. Iya. Buat dikasih yang lebih membutuhkan aja. Saya nggak butuh kok. Nah, aku langsung skip gitu. Males. Kalau nggak punya pulsa. Mau buang SMS soalnya. Iya, buang pulsa. Tapi ternyata kayak gitu tuh sebenarnya kita tahu ya kalau yang kayak gitu tuh banyak yang bohong. Tapi banyak juga yang ketipu loh. Lah ya itu. Entah itu sama dia akhirnya di telepon balik. Nah, itu juga yang bahaya. Kalau kita udah telepon balik, bisa-bisa kita itu kayak masuk, ada yang dihipnotis juga ya. Iya. Nah, itu kadang di SMS-nya itu kan menampilkan alamat web kan. Dan biasanya itu pakai blogspot. Nah, itu yang bahaya. Dilihat aja kalau misalnya webnya pakai .blogspot.com atau .wordpress, apalah pokoknya melihatnya itu aneh ya udah hiraukan saja. Iya, itu pasti bukan web resmi ya. Bisa itu dilaporkan. Walaupun
pendengar podcast Nawa-Nawa ini enggak kena tapi bisa melaporkan nomor tersebut nanti ditindaklanjuti sama cybercrime. Temanku ada yang pernah iseng akhirnya ditelepon dan entah gimana kondisinya, mungkin dia akhirnya jadi kayak agak ketipu ya. Jadi agak ketipu, terus akhirnya dia disuruh transfer pajak hadiahnya dulu. Iya lumayan loh itu. Disuruh transfer pajak hadiahnya dulu. Biasanya kalau karena dapat hadiah, kalau hadiah kan biasanya pajak tanggung pemenang. Ya. Jadi dia disuruh transfer pajak hadiahnya dulu. Untung di ATM-nya itu gak ada uangnya. Nah ya itu. Terkadang kan ada yang misalnya kayak prank-prank penipu gitu. Dia di YouTube kan banyak untuk masukan itu banyak yang di prank akhirnya penipunya juga pegel. Iya benar. Dan pernah nggak ditelepon kayak ngono itu? Ditelepon pernah. Dan logatnya pasti ya, mohon maaf ya, bukan untuk merendahkan ya. Tapi logatnya itu pasti logat Batak. Oh Batak, atau biasanya luar Jawa? Yes. Saya bukannya bermaksud, tapi kebanyakan dari beberapa kali itu pasti orang luar Jawa. Atau mungkin gini ya, mereka membidik kita yang di biasa logatnya Jawa gini, mereka membidiknya jauh gitu loh mungkin ya. Mungkin sih. Di luar pulau gitu. Dan pasti di belakangnya ada suaranya anak, suaranya apa. Iya. Oh pernah? Pernah. Di telepon. Ya wis gak tarekan. Ketika dia ngomong, HP ku tetap on call. Saya taruh. Wis ben pulsane entek-entek. Karepe wis. Rugi-rugi deh. Terus habis itu lanjut, itu tadi kalau dari SMS ya, berkedok hadiah. Ada yang juga selanjutnya ada teknisi palsu. Nah, itu biasanya yang terjadi di ATM. ATM atau banyak. Biasanya juga di aplikasi-aplikasi kayak Gojek, Grab, biasanya minta OTP. Yes. OVO kayak gitu-gitu minta OTP. Ini dari perusahaan ini untuk ada maintenance atau apa kayak gitu-gitu, minta PIN-nya, kamu minta kode OTP kayak gitu. Makanya jangan isi banyak-banyak saldo. Apa itu? Apa namanya itu? GoPay, OVO itu. Seperlunya aja. Seperlunya. Jadi kalau misalnya ketipu-ketipu ya gak nges-nges temen. Aku juga biasanya kalau mau beli makanan tuh terus itu makanannya harganya 45.000 ya, aku ngisi 46.000 lah. Sama kayak gitu. Gitu. Tapi ya memang lebih sering itu di ATM. ATM kan ada nomor-nomor tertentu yang bisa ditempelkan. Kalau nomornya agak mencurigakan ya ditinggalkan saja. Benar. Apapun yang terjadi tinggalkan saja. Oke. Terus habis itu selanjutnya juga yang sering kita temui juga buat para job seeker nih, penipuan-penipuan untuk lowongan pekerjaan. Ada biasanya, jadi dia dapat email, dapat email, terus habis itu Anda keterima untuk mengikuti tes, untuk mengikuti tesnya itu tapi misalnya tesnya itu tapi di Bandung. Jadi nanti ini semua biayanya ditanggung sama perusahaan, biaya transportmu, tapi kamu bandanono dulu. Biasanya kebanyakan kayak gitu untuk para job seeker ini. Kok tahu? Pernah ya? Iya sering baca sih. Tak kira korban. Enggak lah. Harus tahu lah, maksudnya enggak mungkin lah gitu loh. Kalau misalnya memang kita harus tes di luar kota, ya udah kita beli tiket kereta sendiri, beli tiket pesawat sendiri kan bisa. Ngapain kok harus semua ditanggung terus kita harus bayar dulu kayak gitu loh. Dan juga biasanya kebanyakan CPNS. Nah, juga bisa ya. Ya, CPNS itu kan lowongan kerja. Itu daftar ke sana sini untuk terusan suruh transfer sejumlah uang segini. Ya. Ya sudah. Kalau misalnya memang termakan itu ya sudah selesai. Oh, gitu ya. CPNS kan gratis sebenarnya. Jadi kalau misalnya nawa-nawa yang ketika melihat iklan lowongan pekerjaan yang untuk diminta untuk membayar sejumlah uang, jangan mau lah. Oh benar. Kadang-kadang juga ada yang diminta untuk biaya training. Yes. Kayak gitu, itu juga. Ya hati-hati lah. Ya dilihat kerjanya. Harus dilihat dulu. Dipastikan. Ya, lek anu ya dodolan biasa lah. Dodolan apa? Iya dodolan apa?
Dan selanjutnya ada penipuan jual beli online. Nah, ini yang kayak tadi ya, sering banyak kita temukan akun-akun di Instagram, di e-commerce gitu juga kita harus hati-hati cek akunnya dan juga rasional lah. Misalnya apa yang dijual harganya berapa, gitu itu yang kita tetap harus rasional. Pernah nggak kena itu kayak jual beli online? Kan seringnya di Indonesia kan jual beli online itu kan. Bukan aku sih, temanku udah udah transfer gitu ya. Terus habis itu katanya ada masalah di ekspedisinya. Tapi sampai hampir 2 mingguan kok nggak dikirim-kirim, akhirnya dia diblok dan Instagramnya pun diblok. Gitu. Belinya akhirnya Instagram ya? Di Instagram. Akhirnya udah dilaporin ke bank. Waktu itu dia transfernya pakai bank BNI. Jadi transfer ke situ nomor rekening ini itu nipu dia kayak gitu. Memang ya nggak ada tindak lanjutnya sih, nggak ketangkep juga. Cuman kan itu ya salah satu usaha kita biar mungkin nanti dia nggak mengulangi lagi. Aku sih pernah dulu waktu ditipu itu waktu bikin event. Bikin event dan event itu berbayar. Waktu itu pelatihan dan memang harus berbayar kalau nggak salah 300.000. 300.000. Nah, ada seseorang yang bilangnya saya sudah daftar dan transfer 3 juta. Jadi transfernya kebanyakan 0. Saya kelebihan transfer gitu loh. Boleh nggak ini dikembalikan, ditransfer balik yang sisanya yang 2.700.000 gitu. Karena mau saya pakai buat beli tiket pesawat anak saya atau apa kayak gitu. Itu waktu itu karena ada untungnya juga ya, kantor ini agak susah kalau mau ngeluarin duit ya. Jadi agak susah, nggak langsung ditransfer, terus itu dicek ternyata memang nggak ada mutasi 3 juta itu nggak ada. Padahal gitu. Tapi sebenarnya waktu itu aku udah panik karena dia tuh ngirimin bukti transfer. Mau percaya? Hampir percaya. Udah hampir percaya karena dia ngirimin bukti transfernya kayak asli. Kalau dia bener-bener ngirim 3 juta. Tapi setelah lagi memang nggak ada mutasi itu. Akhirnya ya waktu dibilang Mbak kok nggak ada gini langsung diblok. Semakin canggihnya teknologi itu juga bisa menipu dia bisa bikin bukti ini ATM, bukti transfer itu kayak asli. Makanya m-banking itu cukup penting. Kalau misalnya memang Anda nawa-nawa ini penjual loh ya. Pelaku bisnis itu m-banking itu sangat penting. Ketika nanti jual beli online, ketika ada saya sudah bayar sekian jam segini bank ini atas nama ini, akhirnya kan dicek, bisa langsung dicek kan mutasinya ada ya wes gitu. Makanya kalau itu banyak banget sih modus kelebihan transfer itu, nggak cuman kayak pendaftaran event buat pembelian itu juga banyak, biasanya sellernya yang ditipu gitu. Jadi nggak cuman buyer aja yang bisa nipu, wani-wani sellernya juga bisa ketipu. Saya juga pernah tapi untung e-commerce itu. Jadi saya lupa beli apa gitu loh. Beli apa memang kok murah sekali gitu loh, nggak masuk akal. Tapi saya memang nyoba harganya nggak salah 350. 350.000 saya nyoba, sudah saya transfer. Dan berapa minggu ya? 1 minggu. Kan kalau e-commerce kan ada rentang waktu untuk diterima. Untuk diterima. Misalnya dikonfirmasi dari penjualnya. Kalau misalnya nggak dikonfirmasi sama penjualnya, duitnya balik. Ya itu untung duitnya balik. Gitu. Tapi berupa voucher. Voucher. Iya. Jadi modelnya kayak uang elektronik gitu loh. Biasanya masuk kalau misalnya di Shopee itu masuk ke Shopee Pay. Yes. Seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya uang 350.000 itu kembali dalam bentuk istilahnya voucher. Iya. Ya lumayan sih. Ya mungkin buat beli belanja yang lain. Yes. Akhirnya saya beli lagi pakai itu karena harganya lebih dari voucher itu saya nambahin. Itu. Ya. Jangan mudah percaya ya sama jual beli online. Jadi kita tetap harus, walaupun sekarang sudah diberi banyak sekali kemudahan untuk transaksi online, jual beli online, tidak perlu keluar rumah, tapi tetap kita harus cross check, be smart buyer itu tadi. Paling gampang itu adalah melihat harga. Nah benar, yang masuk akal aja lah gitu loh. Harganya kalau nggak masuk akal sudah tinggalkan saja.
Walaupun benar. Itu ada testimoni yang apalah itu. Terkadang kan banyak testimoni yang memang itu dibuat sendiri oleh pelakunya. Agar sama kayak kalau misalnya kamu ditipu laki-laki kasih janji gak masuk akal, tinggalin aja lah. Oke. Kita masuk ke sesi curhat percintaan. Bagaimana? Ada yang mau dicurhatkan? Saya ini dokter cinta. Oh gitu. Yoi. Tuh kan dokter cinta juga bisa dia. Suaranya langsung berubah besar. Oh, langsung berubah. Benroto apa itu? Berwibawa. Ya, pokoknya itulah, apapun kita harus tetap berhati-hati. Jangan gampang dibohongin. Nawa berhati-hatilah. Kok jadi kayak Mario Teguh? Mario Bros lagi. Mari tegelak nak itu. Jadi saudara-saudara. Saya tuh makanya sarden. Ya udahlah, jangan panjang-panjang. Pokoknya tetap hati-hati kalau misalnya transaksi apapun via online, tetap harus di cross check, dicek dulu sellernya kayak apa. Harus tetap hati-hati. Pokoknya harga adalah segalanya. Jangan asal gelap mata, diskon 90%. Iya, itu biasanya. Dan juga jangan sampai menyebarkan OTP. Oh iya, benar. Siapapun itu. Siapapun. Karena itu adalah rahasia. Nah, waspadalah. Kayak siapa itu? Bang Napi. Iya, Bang Napi. Sudah lama dulu itu. Oh iya. Ya ampun. Bang Napi. Anda dipanggil. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu update berita-berita terkini soal Malang Raya dan nasional di koran New Malang Post. Asli korannya arek Malang. Ini korannya. Kalau suara enggak ada. Dan juga di website kami itu di www.newmalangpost.id. Jangan lupa juga dicek Instagram kita di @newmalangpost.id karena hari ini kita mengadakan giveaway. Wow. Aku melu ora lah. Ladies only sih. Ya, buat cewek-cewek khususnya. Nanti kita akan ada yang juga buat yang bocorin lah. Jadi untuk ladies only, cek aja ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertama follow dulu, terus ada pertanyaan yang harus dijawab, terus tag 3 temen cewek kamu. Ya udah deh, nanti berkesempatan untuk mendapatkan pulsa untuk 4 orang pemenang. Nanti akan pemenang akan diumumkan hari Rabu waktu kita IG live bisik bincang asik jam 3:30 sore. Itu juga mudah-mudahan bintang tamunya bagus. Bagus lah. Pasti bagus. Makanya siapa tungguin aja. Pokoknya keren dia. Keren. Dari Malang untuk Indonesia. Iya. Teman saya sendiri. Mantap. Terima kasih. Oke deh. Terima kasih ya para pemirsa YouTube channel New Malang Post dan juga pendengar New Malang Post Podcast. Jangan lupa diseruput kopi nih. Kan sambil mendengarkan. Sebelum nyeruput kopi, di like, comment, dan subscribe dulu. Dan juga selalu dengarkan podcast kita di platform digital Anda seperti Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Oke, terima kasih. See you. Suwun dulur. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Yoi.